Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nisbi Laili dari SMP Negeri 1 Mataraman, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banjar. Dalam video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bersama dengan orang-orang yang hebat yang mendampingi saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6, yaitu fasilitator Ibu Wahyuni Awal Sejati SPD MPD dan pengajar praktek Bapak Andi Akil SPD. Saya akan menjelaskan rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat. Selamat menyaksikan dokumentasi yang saya buat. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mataraman, yang menghormati seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Mataraman. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah mengizinkan Ulun untuk mensosialisasikan apa yang Ulun dapat selama Ulun CDP kemarin. Karena kami diminta untuk menyampaikan ke rekan-rekan guru di sekolah. Di sini Ulun akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada di kalau pian-pian sedang membuka PMM, itu ada nanti materinya budaya positif. Cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Perlu mengubah dari kerangka acuan kita, maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Kalau kita ingin mengubah, maka disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu sering kita hubungkan dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau tidak disiplin ada sanksi atau hukuman. Di sini kita akan belajar membuka pola pikir kita, bagaimana kita menindaklanjuti, apakah kita mendisiplinkan dengan menghukum atau bagaimana. Pendidikan sekarang ini selalu berarti kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kata beliau ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maksudnya disiplin untuk diri kita sendiri dulu. Jadi kita mulai terapkan dari diri kita sendiri dulu, dan peraturan pendidikan itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Apalagi kita sudah di KM nanti ini sangat diperlukan. Pada dasarnya kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadikan seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi mulai sekarang kita berusaha untuk menanamkan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu nanti jangka panjangnya mereka tidak akan melakukan disiplin kalau tidak ada motivasi ekstrinsik. Maksud motivasi ekstrinsik inilah adalah motivasi dari luar, tidak dalam diri mereka. Jadi kita tanamkan disiplin itu harus termotivasi dari diri mereka sendiri. Di sini ada beberapa nilai kebijakan universal karena kita mewujudkan
kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Jadi ini nilai profil pelajar Pancasila yang nanti kita terapkan di kurikulum Merdeka. Dan juga di sini ada beberapa nilai-nilai yang mengikutinya. Di situ ada berbagai macam. Belum tidak akan membacakan satu persatu. Nah, di sini ada beberapa macam. Nah, lalu kita lanjut 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi. Setiap sesuatu itu kita lakukan berdasarkan motivasi. Jadi ada 3 ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang terendah. Kalau kita memakai motivasi yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah merupakan tingkat terendah yang kita ambil. Tapi kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini berarti dia juga unsur ekstrinsik dari luar. Ini juga urutan yang kedua. Nah, yang paling baik itu dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal tadi, bukan eksternal. Kalau eksternal itu nanti jangka panjangnya akan membuat mereka mungkin mengalami potensi untuk kegagalannya itu lebih banyak. Nah, di sini sesuatu yang menyakitkan, pasti kalau ada hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita dulu di sekolah, dulu juga merasakan pernah yang namanya itu hukuman. Tetapi ternyata setelah belajar dan belajar, apalagi sekarang kurikulum Merdeka, ternyata hukuman ini potensi gagal untuk anak itu nomor 1. Jadi potensi gagalnya itu nomor 1. Kita menghukum anak itu akan cenderung akan mengingatnya terus. Yang kedua itu konsekuensi, ini adalah yang nomor 2, karena sesuatu yang harus terjadi, misalnya kita menghukum, bukan menghukum, tapi memberikan, kita membuat kesepakatan apabila dilanggar maka akan mendapat sejenis, kita akan mendapatkan penguatan. Dengan adanya restitusi itu maka murid itu akan mendapatkan penguatan. Jadi setiap sesuatu itu nanti, apalagi kalau kita kurikulum Merdeka, itu nanti akan kita selesaikan secara restitusi. Karena di sini restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi di sini restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi dalam menindaklanjutinya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Di sini kemarin ada kasus yang ulun ambil. Di sini ada kasus yang mana kasus itu kemarin ketika gotong royong anak ada yang tidak membawa alat. Kemarin ulun mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang pertama itu ulun mencoba menstabilkan identitas. Apa cara menstabilkan identitas? Yang pertama itu kita panggil dulu, di situ ada poin-poinnya, di situ ada dialog yang ulun lakukan dengan anak ketika kita menstabilkan identitas. Kalau dulu kita itu nanti dari segitiga restitusi itu nanti berkaitan lagi dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana
yang memiliki masalah-masalah di rumah itu mereka berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Ada yang kurang rasa kasih sayang, ada yang di rumah mungkin dikekang sama orang tuanya, lalu mereka mengimplementasikannya mungkin di sekolah. Nah, maka setiap guru nanti itu diminta untuk memahami kebutuhan dasar manusia ini. Kalau Bu Hanafian sudah membuka PMM, itu nanti Bu Hanafian akan mendengarkan materi di dalamnya sampai juga refleksinya. Di sini restitusi itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Di situ penghukum, membuat merasa bersalah, habis itu lagi pemantau sama manajer. Kalau dulu kita pasti sebagai penghukum. Kalau anak salah, pasti posisi kontrol yang guru ambil itu adalah sebagai penghukum dan juga membuat rasa bersalah. Nah, nanti setelah kita mempelajari modul-modul di PMM itu kita akan mengetahui bagaimana posisi mana yang baik untuk kita ambil. Jadi kalau posisi penghukum ini itu kadang seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun menetapkan posisi penghukum ini biasanya berkata patuhilah aturan. Nah itu sering bahkan ulun pun sering melakukan. Karena kemarin masih belum tahu apa itu posisi kontrol yang harus kita miliki dan harus kita terapkan di sekolah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah ini kadang guru tuh lembut aja, bukan dia cuma menusuk ke hatinya. Nah, contohnya di sini, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya anak itu sering tidak masuk, kita mengucapkan kata ibu sangat kecewa karena kamu. Sebagai pemantau ini memantau atau cuma mengawasi. Posisi ini juga baik saja kita lakukan karena kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan ada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya kita membuat peraturan konsekuensi, maka kita dengan bertanggung jawab memantaunya. Di sini biasanya kata-katanya itu seperti ini, diajukan sebagai pemantau. Peraturannya apa yang telah kamu langgar. Nah itu misalnya anak terlambat ke sekolah, kita tanya apa yang telah kamu langgar hari ini sehingga dipanggil ke pengawas harian. Itu adalah salah satu kata-kata posisi kita sebagai pemantau. Kalau manajer, nah posisi inilah yang diharapkan dalam kurikulum merdeka. Jadi posisi manajer ini sangat diharapkan dalam kurikulum merdeka. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya ada anak yang tidak masuk beberapa hari. Nah ini ada kasusnya, jadi kita bikin keyakinan antara anak. Jadi kita tanya, jadi kita berikan permasalahannya, kita bimbing dia untuk mencari solusinya. Misalnya pada masuk ulun buai garing atau ulun buai terlambat bangun guring, terlambat ke sekolah, kita berikan solusi kayak apa itu esok supaya pada terlambat. Nah itu kita berikan kepada mereka, jadi mereka mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah iya, ulun kira cukup sekian pemaparan dulu tentang budaya positif di sekolah. Apabila ada yang kurang jelas bisa nanti
kita berdiskusi sama-sama ketika kita santai atau kapan saja. Ulun ucapkan terima kasih atas kesediaan Tian memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan tugas ulun hari ini tentang budaya positif, karena kami diminta untuk mensosialisasikannya dengan guru-guru di sekolah dulu, baru nanti ke sekolah-sekolah lain. Ulun akhiri pemaparan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tinggal kesadaran diri kita masing-masing saja untuk memperbaikinya. Iya Bu. Ya, Ibu yakin Dedi melakukan hal tersebut pasti ada alasan yang mendasarinya. Iya Bu, saya sangat suntuk dan ngantuk Bu, jadi
saya jalan-jalan dan namanya minyak seperti itu, Bu. Oh iya, apa dia sering tidur larut malam sehingga mengganggu kita sekolah kan? Tidak, Bu, saya tidurnya cepat, Bu. Hal ini terjadi karena saya juga kurang memahami dengan pelajaran bahasa Inggris itu yang menyebabkan saya jadi suntuk dan akhirnya menimbulkan rasa takut, Bu. Apalagi hari ini pelajaran bahasa Inggris selama 3 jam pelajaran. Oh iya, baiklah. Ibu tahu nak, hari ini kita belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Kalau saudara
kasih juga Bu karena sekarang sudah memahami kami. Ya, sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih saya adalah Mayu Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Adita Ariyanto dan saya dari Safira. Saya dari kelas 8B ingin mencalonkan diri sebagai wakil dan ketua OSIS. Dan saya berdiri di sini menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya untuk menjadi OSIS adalah ingin menjadikan generasi berprestasi, kreatif, berjiwa kekeluargaan, dan cinta lingkungan dengan menciptakan persaingan yang kompetitif dengan cara kreatif dan menjadikan usaha Satu Mataraman berkualitas, aktif, berprestasi, dan berdasar dengan dampak kelak. Visi saya untuk menjadi OSIS yang pertama, menjadi OSIS yang terbuka dengan siswa dan guru supaya terjadi keharmonisan di segala kegiatan sekolah. Dan yang kedua, melaksanakan aktivitas kerja OSIS yang disusun dengan baik, sistematis, dan berkelanjutan. Bekerjasama untuk memajukan kualitas ekstrakurikuler di sekolah sebagai wadah pengembangan bakat dan minat siswa. 3. Bekerjasama untuk memajukan 4. Meningkatkan keimanan antar siswa melalui kegiatan keagamaan dan meningkatkan mutu kerja OSIS di SMK 1 Mataraman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.